Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Dujana. Abu Dujana itu adalah seorang sahabat Nabi yang subhanallah fakir. Beliau itu rajin. Kalau sudah sholat bersama Nabi rajin sampai tuntas baru pulang. Tapi berapa hari dilihat oleh Nabi, dia itu pulang sebelum waktunya Nabi berdoa. Padahal sahabat itu kan doa Nabi kan dinanti. Doa Nabi kan kabul semua. Ini sahabat ini selalu pulang sebelumnya. Tapi belum beres dia pulang. Waktu itu subuh. Sehingga akhirnya Nabi pun penasaran, karena Nabi itu perhatian. Nabi itu padahal segitu banyaknya sahabat. Tapi Nabi itu memang karena Nabi itu benar-benar dijadikan sebagai rahmat lil alamin. Nabi itu teliti dengan kondisi sahabatnya. Dengan apa yang dirasa sahabatnya, Nabi itu perhatian. Sehingga akhirnya waktu ketemu di hari berikutnya, ditanya sama Nabi, "Ya Abu Dujana, kenapa kamu aku lihat beberapa hari ini pulangnya kok buru-buru? Kamu gak ada hajat dengan Allah? Kamu gak ada hajat?" Akhirnya dia menangis. "Ya Rasulullah, hajatku banyak." "Terus kenapa kamu buru-buru pulang? Kenapa nggak tenang dulu? Mungkin nunggu sampai Isra sekalian duha?" "Pengennya begitu," katanya. "Tapi ya Rasulullah, aku ada sebab." "Apa sebabnya?" katanya. "Ya Rasulullah, kami itu keluarga fakir. Kami itu seringkali gak makan. Dan saya itu punya anak-anak kecil yang mereka pun sering kelaparan." Waktu itu Abu Dujana tuh mengatakan, "Pagi hari ketika aku pulang dari masjid, ya Rasulullah, aku melihat anakku itu mengambil buah kurma yang jatuh. Yang pohon kurmanya itu adalah milik tetanggaku. Jadi tetangganya itu punya pohon kurma tuh lebat banget. Kalau pagi yang namanya buah itu jatuhan di bawah, kan gitu ya. Pagi itu kan buah itu kan berjatuhan. Aku lihat waktu itu anakku kok ngambil buah-buah yang jatuh di bawah karena anak kecil lapar. Jadi dia langsung main dimasukin aja ke mulutnya. Dan aku begitu melihat anakku mengambil kurma tersebut, ya Rasulullah, aku kejar, aku lari, aku ambil anakku. Lalu aku ambil buah yang ada di mulutnya tadi, aku muntahkan. Aku keluarkan, ya Rasulullah, dan aku katakan kepada anakku, nak, jangan sampai kamu mempermalukan abahmu nanti di akhirat dengan memasukkan sesuatu yang tidak halal ke perutmu." Seorang bapak, kayaknya kalau kita melihat mengeluarkan sampai anak dimuntahin, begitu kok kayaknya kejam. Tapi ternyata apa? Ini benar-benar bapak yang cinta anak. Nak, jangan sampai kamu mempermalukan bapak di akhirat dengan sesuatu yang gak halal di perutmu. Dengar kisah dari Abu Dujana, itu nangis Nabi Muhammad SAW. Nabi merasakan sakitnya, sedihnya. Seorang bapak melihat anaknya kelaparan. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Sudah begitu anaknya kok ngambil sesuatu yang haram, terpaksa harus dimuntahkan. Padahal mungkin efeknya anak akan menangis, anak lapar. Setelah itu, ya Rasulullah, aku ambil itu buah yang jatuh semuanya, aku berikan semuanya kepada tetangga. Dan aku minta maaf atas apa yang sudah sempat dimakan oleh anak. Sehingga akhirnya aku tidak ingin kisah itu terulang, ya Rasulullah. Makanya setiap pagi aku pulang dulu. Kenapa? Aku nggak pengen anakku keburu bangun. Jadi sebelum dia bangun setiap pagi itu, aku pilihin tuh buah-buahnya tetanggaku. Aku berikan kepada tetanggaku, supaya nanti nggak dilihat oleh anakku. Karena ibarat kalau sudah melihat
tapi nggak bisa makan tuh lebih ngenes. Karuan nggak ngelihat kan begitu, karuan nggak ngelihat, jadi ngelihat tapi nggak bisa dapet tuh ngenes. Makanya begitu bela-belain pulang dulu, menjaga anak jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram. Ya Allah, itu para sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sekarang berapa banyak orang tua yang katanya cinta dengan anak. Anak diberikan kemewahan, kasih HP, kasih motor, kasih makanan, tiap hari online makan, GoFood, Gojek, semuanya dilakoni. Tapi kadang nggak dilihat ini halal atau haram. Halal, haram terus. Yang penting anakku sehat, yang penting anakku senang, yang penting anakku bahagia. Berapa banyak orang tua kayak begitu. Tapi sahabat Nabi, kita belajar dari situ. Akhirnya Nabi, subhanallah, di kisah itu akhirnya Nabi coba nawar kepada tetangganya Abu Dujana. Didatangi tetangganya Abu Dujana yang ternyata adalah seorang munafik. Pak, aku beli pohon kurmamu ini, kata Nabi, dan aku bayar dengan 10 pohon kurma di surga. Dibalas dengan 10 pohon kurma di surga. Tapi dasar kalau orang memang nggak dapat hidayah, jawabnya apa? Ya Muhammad, katanya, aku mah kalau transaksi nggak pernah begitu. Aku transaksi ya harus jelas dong. Ini barang di dunia, ngapain harus dibalas di akhirat? Ya kalau kurma di dunia ya balasnya di dunia. Ya kan, orang nggak dapat kebaikan tuh. Dan ternyata suara Nabi itu didengar oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan, aku bayar, katanya, dengan 10 pohon kurma. Aku punya 10 pohon kurma yang sangat bagus, buahnya sangat lebat, tanah begini-begini, sebutannya. Untuk mengganti 1 pohon kurma tersebut dibeli. Rasulullah senang dengan Sayyidina Abu Bakar ngomong begitu. Akhirnya kata orang munafik, oke, deal, nggak ada masalah. Setuju karena balasannya di dunia. Sehingga akhirnya subhanallah orang munafik itu pulang ke rumahnya. Hari ini aku benar-benar beruntung. Kenapa? Aku membuat kesepakatan yang sangat menguntungkan. Pohon kurma kita ditawar oleh Muhammad dan sahabatnya dengan 10 pohon kurma. Aku berikan, tapi kan pohon kurmanya masih di tanah kita, sehingga nanti gampang aja tiap pagi akan tak ambilin tuh buahnya, biar nanti nggak dapat apa-apa, katanya yang begitu. Maksudnya mau diberikan Abu Dujana oleh Nabi Muhammad. Besokan harinya Abu Dujana bangun tuh kaget. Pohon kurma yang punya tetangganya itu ternyata sudah pindah ke halaman rumahnya. Jadi pindah, iya. Jadi itu termasuk mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang punya tetangga punya niat jelek begitu, akhirnya dirubah sama Allah. Memang masalah mukjizat Nabi mah kita nggak usah kaget. Tapi pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil dari kisah ini, bagaimana agar benar-benar kita tuh menjaga dari sesuatu yang haram. Karena keharaman itu tidak akan membawa kebaikan, akan membawa mudarat.